Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal jami' anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الله ثم إلى روح جميع أوليائنا جميع حبائبنا جميع علمائنا خصوصا إلى روح مؤسس معهد دار اللغة والدعوة أبو ياسر محمد بن ألبي المالكي وإلى روح مدير معهد دار اللغة والدعوة أبو الحبيب حسن بن أحمد بحرون وأن الله يؤلي درجاتي في الجنة ثم إلى روح جميع أساتذة دار اللغة والدعوة وتلاميذ دار اللغة والدعوة بأن الله يؤلي درجاتي في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل النية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat wal afiat, panjang umur sehingga di pagi yang penuh barokah ini kita bisa melanjutkan lagi pelajaran pembacaan hadis kalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita lanjutkan. Jangan lupa pulpen dan buku. Ya. Percuma kalau menonton aja nggak megang pulpen, nggak megang buku, percuma. Ntar dapat faedah nggak bisa ditulis nanti, sayang ya. Dia harus tetap dicatat. Nah, untuk makna hadis yang sebelumnya ya, hadis yang sebelumnya An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilaika wa qulil haqqa walau ala nafsika. Ini pemahamannya kemarin belum selesai. Nah, kita lanjutkan pemahamannya kemarin. Sil man qata'aka. Kemarin terakhir kita membaca ini saja ya. Sambunglah orang-orang yang sudah memutuskan tali silaturahmi dengan kamu. Ini perintah agama Islam. Ini perintah daripada syariat agama Islam. Ini kita harus berpegang teguh. Ada syariat perintah Islam apa saja harus kita jalankan. Nah, ini salah satunya ini, sambunglah tali silaturahmi yang sudah terputus. Kita sama teman kita yang udah putus, ingat-ingat, oh dia dulu anak pernah punya masalah sama si fulan, akhirnya nggak tegur. Anak harus cari dia di mana dia sekarang. Anak mau minta maaf. Loh, kan dia yang salah, walaupun dia yang salah, tetap anak yang minta maaf. Dan itu yang dianjurkan di dalam agama Islam. Atau hubungan keluarga kita, sepupu atau paman sama ponakan, atau mertua sama menantu, siapa saja ketika sudah ada putus hubungan wajib kita menyambung lagi. Karena dikatakan kalau kita tidak menyambung lebih daripada 3 hari, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima semua amalan kebaikan kita. Kan capek-capek kita beribadah, amalan gak dapat pahala sama sekali. Kan sayang banget ya.
Bahkan juga dikatakan kalau masih tetap kita nggak mau minta maaf, ancaman di dalam hadis la yadkhulul jannah qati'ur rahim walau mata fi jawfil Ka'bah, ya. Tidak mungkin masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah. Maksud daripada hadis meninggal di dalam Ka'bah itu ini menunjukkan orang tersebut saking ahli ibadahnya, ya, bukan dimaksud meninggal di dalam Ka'bah dia mungkin bersih-bersih atau apa. Bersih-bersih dalam Ka'bah dapat pahala, apalagi ibadah. Ini yang dimaksudkan saking dia sangat ahli ibadah, walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah, kalau saking dia banyak ibadahnya, akan tetapi dia putus tali silaturahmi dengan saudaranya, dengan temannya, maka tidak mungkin dia masuk dalam surga. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita semua tidak ada yang putus tali silaturahmi, terus kuat disambung tali silaturahmi tersebut. Selanjutnya wa ahsin ila man asaa ilaika, dan berbuat baiklah kepada siapa yang berbuat jelek kepada kamu. Ini nikmatnya Islam. Di sini indahnya Islam. Kadang-kadang kita ada orang jahat dikit sama kita, ada orang marah dikit sama kita udah marah sama dia. Orang jahat kita balas jahat, orang marah kita balas marah, orang mukul kita balas mukul, orang dolim kita berdolim. Itu bukan daripada akhlaknya orang Islam. Akhlaknya orang Islam gak seperti itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Berapa kali beliau diludahi, pernah lagi dicekik lehernya sampai merah wajahnya, pernah dilemparin batu, pernah diejek, pernah macam-macam. Apakah Rasulullah membalas lempar batu juga? Apakah Rasulullah balas mencekik lehernya juga? Apakah Rasulullah membalas mengejek orang itu? Enggak seperti itu. Rasulullah terus membalas dengan rahmah. Orang ngejahatin dibaikin, orang ngejahatin dibaikin. Sangat banyak sekali kisah-kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan akan rahmanya beliau, membuktikan akan akhlaknya beliau ketika orang lain menjahati beliau, ketika orang lain berbuat zalim kepada beliau, tetap beliau membalas dengan akhlak, beliau malah membalas dengan sopan santun. Ini sudah terkenal, sudah ma'ruf, ya. Ini sesungguhnya akhlaknya orang Islam ya seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Imam Ja'far Shadiq, cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau dizalimin sama orang, ketika beliau dijahatin sama orang, anak-anaknya nanya, teman-temannya nanya, kenapa engkau tidak membalas orang-orang yang menzalimi? Ini kata Imam Ja'far Shadiq, sesungguhnya orang tuaku dan kakek-kakekku nggak ada yang ngajarin aku bagaimana cara mengejek orang, bagaimana cara mendolimi orang, bagaimana cara mencaci orang. Kita nggak pernah diajarin. Kita hanya diajarin untuk sabar, kita diajarin untuk akhlak, kita diajarin untuk sopan santun, kita diajarin untuk membantu orang, nyenengin orang, itu aja. Jadi seharusnya yang harus ada di dalam hati kita. Siapa saja yang berbuat zalim sama kita, mengejek kita, jahat sama kita, kita harus tetap berbuat baik sama dia. Dan ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita baca sekarang. Wa ahsin ila man asaa ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepada kalian. Yang terakhir, wa qulil haqqa walau ala nafsika, dan berkatalah yang benar walaupun terhadap diri kamu. Ya. Ini sekarang yang jarang seperti ini. Ya. Orang sekarang untuk mengatakan kebenaran dia berat sekali. Dia takut, ya. Dia takut dibilang sok baik, dia takut dibilang sok benar, ya.
Dikatakan sini walau ala nafsika, inti harus katakan sejujurnya. Walau ala nafsika, walaupun umpama kalau anak ngomong baik ini akan efeknya akan kembali ke saya sendiri. Ya, anggap seperti ngaku. Contoh sekarang kita habis jalan, kita bawa motor, kita nabrak anak orang. Waktu itu sepi. Ketika itu kita sempat berhenti, akhirnya kita bantu. Waktu orang ramai datang semua, itu orang udah mau mukulin itu. Jadi sana dianjurkan malah, ya. Gak boleh kita orang untuk walaupun saya jujur, walaupun akan mencelakai saya, tetap kita harus jujur. Ya, tetap kita harus jujur. Itu yang harus kita lakukan. Seperti ceritanya, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Bakar bin Salim itu, yang ketika mau bepergian ikut kafilah sama orang tuanya dikasih uang 300 dirham di waktu itu, insyaallah. Jadi karena orang tuanya takut uang ini diambil sama orang, dibilang disembunyikan, dibikinkan kantong. Kalau nggak salah ada yang bilang di sepatunya, di dalam sepatunya, ada yang bilang di bawah ketiaknya, dibikinkan kantong, dijahit sama ibunya. Ketika ada kafilah perampokan datang, "Nang, kamu mana? Duitnya mana? Kamu punya duit?" Ini memang beliau memang orang baik, orang besar, tetap beliau katakan, "Iya, aku punya." "Mana duitnya?" Ditunjukkan di dalam sini. "Kenapa kamu ngaku? Kenapa kamu? Coba kamu ngaku, kita geledah kan? Kamu nggak ngaku, kita geledah, aman, kamu dapat, kamu jalan aja, uangmu selamat." Akhirnya katanya Habib, beliau mengatakan, "Ya, orang tuaku mengelarang aku untuk berbohong." Nah, itu. Dengan jawaban seperti itu, maling-maling tadi tersentuh, dia mendapatkan nasihat, teguran nasihat yang sangat besar. Subhanallah, semua maling-maling tadi bisa tobat sebab daripada Habib Syekh Bakar bin Salim atau Habib Abdul Qadir Al-Jilani. Kecilnya beliau seperti itu. Ini tetap kita berkata jujur. Maksudnya juga kita harus, selain itu juga kita harus berkata yang bermanfaat untuk kita. Yang bermanfaat untuk kita. Jangan sampai kita berkata hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi kita berkata sampai menyakitkan hati orang. Apalagi kita berkata menyebarkan kejelekan orang. Apalagi kita berkata sesuatu hak yang tidak baik. Ya. Jangan sampai situ kita di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, kalau nggak bisa berkata yang bermanfaat, aw liyasmut, kata Rasulullah. Kalau nggak bisa itu udah diem. Ya. Hanya hendaklah kalau memang kita nggak bisa berkata yang baik, kalau mau ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, cerita-cerita, ya udah gitu-gitu. Yang penting jangan sampai omongan kita di dalam ngobrolnya kita, di dalam bertemannya kita, di dalam nongkrongnya kita sama teman-teman, jangan sampai omongan kita menyakitkan hati teman kita, omongan kita mengumbar, menyebarkan aib atau rahasia-rahasia orang lain, omongan kita membawa fitnah, omongan kita membawa namimah dan lain-lain. Ini yang dimaksud daripada hadis tersebut. Kita lanjutkan sekarang hadis setelahnya. Al-hadits Rabi' Ashar, hadis yang ke-14. Ditulis semuanya ya. Ditulis semuanya. An Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Sebelumnya yang pernah saya ceritakan, kalau ada radhiyallahu anhuma, keduanya berarti dua-duanya sahabat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidina Muawiyah meriwayatkan hadis
dari Nabi Muhammad SAW